Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas materi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Untuk itu mari kita simak materi berikut ini. Baik, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran ketiga dengan tema keluhuran manusia sebagai citra Allah. Materi yang akan kita bahas, sebab-sebab munculnya tindakan diskriminasi dan sikap fanatisme dalam hidup manusia. Ajaran gereja dalam buku-buku dokumen gereja yang mengajarkan tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah. Ajaran kitab suci atau Alkitab tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Keempat, keistimewaan manusia sebagai citra Allah dibandingkan dengan ciptaan Allah lainnya. Dan yang kelima, refleksi tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Mari kita hening sejenak, kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Mohon rahmat persaudaraan. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah menanamkan benih kasih dalam hati semua orang. Bahkan Engkau telah membiarkan Roh-Mu sendiri tinggal dalam hati semua insan. Dan Engkau sendiri menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Kami bersyukur kepadamu atas kasih-Mu. Engkau telah mengangkat semua orang menjadi anak-Mu, dan mengasihi mereka dengan kasih yang sama. Semoga kami selalu saling mengasihi dan hidup rukun sebagai saudara. Lebih-lebih kami bersyukur karena Yesus selalu berdoa bagi semua orang, seperti Yesus sendiri bersatu dengan Dikau. Kami mohon curahkanlah rahmat persaudaraan kepada semua orang, agar mereka tekun mengusahakan kedamaian, kerukunan, ketentraman. Bebaskanlah umat-Mu dari hal-hal yang melemahkan semangat persaudaraan. Bebaskan kami dari cekcok, iri hati, fitnah, dan sikap hanya mementingkan diri sendiri. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan lihat bahwa akhir-akhir ini masih sering terjadi sikap diskriminatif dan fanatisme agama. Kita akan melihat mengapa masih sering terjadi hal-hal seperti itu, sebab-sebab terjadinya sikap diskriminatif dan fanatisme. Yang pertama, karena kebodohan, kekurangpahaman, dan kepicikan. Jika kurang atau tidak paham tentang agama kita sendiri dan agama orang lain, maka mudah sekali menimbulkan sikap a priori, menolak, mendiskreditkan, dan mendiskriminasikan agama serta keyakinan orang lain. Itulah pentingnya maka kita harus belajar tentang agama kita sendiri. Yang kedua, perasaan terancam. Orang-orang atau golongan yang merasa terancam akan cenderung bersikap fanatik. Isu kristenisasi atau islamisasi dapat membuat orang Islam atau orang Kristen bersikap fanatik. Isu pengangkatan pegawai orang asli dan orang luar atau pendatang dapat memunculkan sikap fanatik suku atau etnis dari kedua belah pihak. Lalu bagaimana jalan keluar untuk menjauhkan sikap diskriminatif dan fanatisme? Pertama, bersikap dan berperilaku moderat. Moderat itu artinya di tengah-tengah, maka kita harus netral. Yang kedua, berpola pikir pluralis. Pluralis itu majemuk, plural. Kita hidup di tengah-tengah pluralisme. Ketiga, tidak mudah menghakimi.
Keempat, membuka pilihan-pilihan yang kompromistik tanpa mengorbankan prinsip. Dan yang kelima, keteladanan para orang tua. Anak-anakku sekalian yang terkasih, bagaimana ajaran gereja tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah? KGK atau Katekismus Gereja Katolik 357, karena ia diciptakan menurut citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seorang. Katekismus Gereja Katolik 358 mengatakan, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk manusia, tetapi manusia itu sendiri diciptakan untuk melayani Allah. Katekismus Gereja Katolik 360, umat manusia merupakan satu kesatuan karena asal yang sama. Karena Allah menjadikan dari satu orang saja semua bangsa dan umat manusia. Katekismus Gereja Katolik 361, hukum solidaritas dan cinta ini menegaskan bagi kita bahwa kendati keanekaragaman pribadi, kebudayaan dan bangsa, semua manusia adalah benar-benar saudara dan saudari. Katekismus Gereja Katolik 362, pribadi manusia yang diciptakan menurut citra Allah adalah wujud jasmani sekaligus rohani. Anak-anakku sekalian yang terkasih, lalu bagaimana ajaran kitab suci tentang keluhuran martabat manusia sebagai citra Allah? Kita akan bersama-sama melihat atau membaca dari kitab suci, khususnya kitab Kejadian. Anak-anak bisa membuka Alkitabnya dan mengikuti, dan saya akan membacakan. Kisah penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberi segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat kepada yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 31. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian bab 2 ayat 4 sampai dengan 7. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dari teks kitab suci di atas kiranya cukup jelas bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan citranya.
Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Selanjutnya, kepada manusia itu diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan yang lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Untuk itu diperlukan akal budi dan kehendak bebas yang bertanggung jawab. Hanya kepada manusia saja diberikan kemampuan-kemampuan untuk menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Kemampuan-kemampuan itu yang membuat manusia mirip dengan Allah. Ia menjadi citra Allah. Nah, kemampuan-kemampuan apa saja yang diberikan kepada manusia sebagai citra Allah? Yang pertama, kemampuan akal budi. Dengan kemampuan akal budi, manusia punya kemampuan-kemampuan sebagai berikut. Pertama, mengerti dan menyadari dirinya. Kedua, mengerti dan menyadari apa saja di luar dirinya. Tiga, manusia dapat mengembangkan dirinya, dapat membuat riwayat dan sejarah hidupnya. Manusia dapat membangun hubungan yang khas dengan sesamanya. Yang kedua, manusia sebagai citra Allah diberi kemampuan berkehendak bebas. Dengan kehendak bebas, manusia mempunyai kemampuan yang pertama, manusia dapat bertindak dan melakukan sesuatu dengan sengaja. Kedua, manusia dapat melakukan sesuatu tindakan dan perbuatan moral. Dan yang ketiga, manusia dapat bertindak secara bertanggung jawab. Yang ketiga, manusia sebagai citra Allah juga diberi kemampuan menguasai. Tuhan menyerahkan alam lingkungan ini kepada manusia untuk dikuasainya. Namun, manusia bukannya menguasai alam ini secara sewenang-wenang. Manusia harus menguasai alam ini secara bertanggung jawab. Tuhan menghendaki supaya alam ini selain digunakan oleh manusia juga ditata dan dilestarikan. Kita menjadi rekan sekerja Tuhan untuk mengembangkan alam lingkungan kita. Anak-anakku sekalian yang terkasih, dari penjelasan tersebut semakin jelas bahwa kata citra mungkin lebih tepat kita artikan sebagai gambaran yang menggambarkan. Kalau kita mirip dengan ibu kita, itu tidak berarti kita sama dengan ibu kita. Tetapi dengan mirip ini mau menggambarkan sesuatu bahwa diri kita, entah itu fisiknya, karakternya, sifat-sifatnya, ada kesamaan dengan ibu. Dan kesamaan ini bukan dalam arti yang sebenarnya, tetapi merupakan gambaran dari ibu. Hasil karya, entah itu seni atau yang lainnya, dapat menggambarkan si penciptanya. Demikian pula makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra si penciptanya, yaitu Allah sendiri. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil mengembangkan relasi dengan Allah penciptanya. Persaudaraan sejati adalah persaudaraan yang dihayati atas dasar persamaan kodrat sebagai sesama ciptaan Tuhan dan persamaan kodrat sebagai citra Allah. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan, karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia membenci Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, demikian materi kita hari ini. Dan sebagai tanda syukur kepada Tuhan, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumbuhannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, tak akan mereka lewati, tak akan kembali mereka menyelubungi bumi. Kau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan, untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanubar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Kau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penugasan, tuliskan di dalam buku tugas. Pertama, jelaskan arti dari manusia sebagai citra Allah. Dua, kemampuan apa saja yang diberikan kepada manusia sebagai citra Allah. Tiga, mengapa sering timbul sikap fanatik dan diskriminatif antara sesama warga bangsa? 4. Bagaimana cara mengatasi sikap fanatik dan diskriminatif? Yang kelima, buatlah doa agar selalu diberi semangat, kerukunan, dan persaudaraan sejati. Teknis pengiriman tugas. Tugas difoto, dikirim ke WA Group PJJ Agama Katolik atau WA Japri 081 235 985 866 Bapak Heru Mursito. Demikian anak-anakku yang terkasih, pembelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua. Amin. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.